800-an Masehi di pesisir Atlantik Utara. Raja Aurfandil pulang dari peperangan membawa peti penuh rampasan. Luka di tubuhnya belum sembuh, tetapi ia disambut Gudrun, sang permaisuri, dan putra kecilnya Amlet. Malam itu mereka berpesta, namun di balik tawa dan minuman ada rasa cemas. Aurfandil tahu hidupnya tak akan lama, maka ia mulai menyiapkan Amlet untuk warisan besar, menjadi raja sekaligus pelindung keluarga. Di tengah malam, Aurfandil mengajak Amlet ke sebuah ritual rahasia. Dipandu Heimir sang pelawak, mereka menyalakan dupa, menghirup uap memabukkan dan menirukan serigala. Ayah dan anak berlutut di dalam gelap, terikat dalam sumpah suci. Amlet harus hidup dengan kehormatan, dan bila ayahnya mati terbunuh, ia wajib menuntut balas. Namun keesokan harinya, sumpah itu diuji. Pasukan bertopeng menyerbu istana, hujan panah menghantam Aurfandil hingga tumbang. Dari balik kabut, pemimpin masuk membuka topengnya. Fjolnir, adik Aurfandil sendiri, dengan satu tebasan ia membunuh kakaknya demi merebut tahta. Amlet hanya bisa bersembunyi menyaksikan ibunya ditarik pergi. Dalam pelarian, ia bersumpah dengan bisikan yang membara ia akan membunuh pamannya, menyelamatkan ibunya, dan membalas dendam ayahnya. Bertahun-tahun berlalu, bocah yang melarikan diri tumbuh menjadi prajurit yang liar. Amlet kini hidup sebagai berserker di tanah Rus, prajurit yang berperang dengan amarah binatang. Ia dan kawan-kawannya menyalakan api unggun, melolong seperti serigala, lalu menyerbu desa dengan kejam. Jeritan penduduk bercampur dengan suara api dan denting senjata, seolah menjadi lagu perang. Di tengah kobaran itu, seorang peramal perempuan menemuinya. Dengan suara dalam dan mata yang melihat lebih jauh, ia mengingatkan Amlet pada sumpah masa kecilnya. Ramalan itu jelas, Amlet akan membalas dendam. Tetapi jalannya hanya terbuka jika ia menemukan pedang gaib, mengikuti rubah betina, dan menerima bantuan seorang wanita yang takdirnya terikat dengannya. Amlet lalu mencari cara untuk kembali ke Islandia. Ia menyamar dengan sebagai budak, rambut dipotong, tubuh dipenuhi bekas luka, dan menyelinap di kapal yang menuju tanah Fjolnir. Dalam perjalanan, ia bertemu Olga, seorang tawanan dengan pengetahuan tentang ramuan dan sihir. Keduanya mulai saling memahami, meski Amlet tetap menyimpan identitasnya. Setibanya di Islandia, ia melihat Fjolnir bukan lagi seorang raja. Setelah kalah perang, pamannya hidup sederhana sebagai tuan tanah. Gudrun kini menjadi istrinya, dan mereka memiliki anak lelaki bernama Gunnar. Melihat itu, Amlet merasakan amarah bercampur bingung. Ibunya masih hidup, tetapi tampak rela bersama pria yang dulu membunuh ayahnya. Malam hari, seekor rubah muncul, menuntunnya ke gua tempat seorang penyihir laki-laki menunggu. Dengan tengkorak Heimir sebagai medium, penyihir itu menunjuk keberadaan pedang Draugr, senjata kuno yang hanya bisa digunakan pada malam hari. Amlet menemukannya di makam tua setelah bertarung dengan penjaga mayat yang bangkit dari kursi batu. Pedang itu dingin, berat, namun terasa seperti bagian dari dirinya. Dengan pedang itu ia menyerang dari bayang-bayang. Prajurit Fjolnir ditemukan tergantung dengan tubuh terbelah, sementara Olga meracuni makanan dengan jamur halusinogen. Malam di tanah Fjolnir berubah mencekam. Teriakan prajurit yang berhalusinasi bercampur dengan lolongan anjing dan suara angin. Amlet menjadi sosok tak terlihat yang menebar ketakutan. Namun ketika ia akhirnya menemui Gudrun, kebenarannya menghantam. Ia mengira ibunya adalah korban. Ternyata Gudrun mengaku tidak pernah mencintai Aurfandil.
Ia hanya budak yang dijadikan istri paksa dan justru meminta Fjolnir untuk membunuh raja. Malam pengkhianatan yang Hamlet ingat penuh jeritan sebenarnya adalah tawa bahagia Gudrun yang akhirnya bebas. Ia bahkan menawarkan diri kepada Hamlet, mengajaknya mengambil alih tahta bersama. Mendengar itu, hati Hamlet retak untuk kedua kalinya. Dipenuhi kebencian, Hamlet membunuh Thorir, putra sulung Fjolnir. Mayatnya dibiarkan tanpa jantung sebagai tanda balas dendam. Fjolnir pun tahu siapa sebenarnya budak itu. Hamlet ditangkap, dipukuli, digantung. Namun gagak-gagak datang mematuki ikatan dan membebaskannya. Olga menariknya kabur, membawanya ke pegunungan. Dalam pelarian, Hamlet mendapatkan penglihatan Olga sedang mengandung kembar, seorang anak laki-laki dan perempuan. Salah satunya akan menjadi pemimpin besar. Sesuai nubuat, Hamlet sadar darahnya akan berlanjut, tapi juga tahu mereka tak akan pernah aman selama Fjolnir hidup. Ketika kapal yang membawa mereka berlayar, Olga memohon agar ia melupakan dendam. Namun di tengah lautan, Hamlet memilih lain. Ia memberikan kalung pangerannya kepada Olga untuk melindungi masa depan anak-anaknya, lalu melompat ke laut, berenang kembali ke pantai. Malam terakhir adalah malam api dan darah. Ia menyerbu kediaman Fjolnir, menebas prajurit, membakar rumah, dan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Gudrun mencoba melawan dengan pedang, namun Hamlet menembus jantungnya. Gunnar, adik tirinya yang masih kecil, ikut melawan dengan pisau dan ia pun mati ya. Fjolnir tidak menangis. Ia mengangkat jasad keluarganya, lalu menatap Hamlet dengan dingin. Pertarungan terakhir katanya harus dilaksanakan di kawah Hekla, gunung api yang dianggap sebagai gerbang ke dunia bawah. Di bawah langit merah dan semburan lahar, mereka berdua berdiri berhadapan. Pertarungan pun pecah, tebasan pukulan, teriakan bercampur dengan gemuruh bumi. Api memantul di tubuh mereka yang penuh darah. Hamlet sempat jatuh, namun amarah membangkitkannya kembali. Dengan pedang Draugr, ia menebas leher Fjolnir meski tubuhnya sendiri ditembus. Keduanya roboh, saling menjatuhkan di tepi kawah. Napas terakhir Hamlet disertai visi Olga, tersenyum sambil menggendong anak-anak mereka yang belum lahir. Lalu langit terbelah, Valkyrie turun membawa jiwanya menuju Valhalla. Sumpahnya terpenuhi dan ia mati sebagai prajurit dengan pedang di tangan.